jangan ada ya menteri yang ditunjuk itu nanti kinerjanya kurang baik ya. Belum beberapa lama dia jadi ini menteri udah tangkap KPK. Nah, ini toksit ya. Kerjanya nggak banyak, uang negara dihambur-hamburkan dan ini ketangkap KPK ya karena OTT ya ini merusak citranya nanti belum setahun. Ini Tan Ria Beng itu menghadap ini Pak Hato. Dia menyatakan bahwa mau go public-nya BUMN, apa istilah divestasi BUMN. Divestasi. Ya, dia katakan ini sebenarnya kita belum siap, Pak, untuk ini go public ini persyaratan-persyaratannya. Tapi anak-anak udah siap. Maksudnya anak-anak itu anak-anak cendana kan. Oh, oke. Tapi jawab Presiden Soeharto memang bejak waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi sore hari ini dengan tamu kita, pemberi berita, bahan-bahan dan juga materi yang nanti kita dengar. Bagaimana ulasan yang kita tunggu-tunggu, yaitu Bapak Almizan Ulfah. Ini beliau ex-peneliti Kemenq Republik Indonesia. Jadi memang mengamati betul bagaimana perkembangan dunia politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dan hari ini kita akan bincang-bincang tentang statement, mungkin ya boleh sebut statement atau mungkin wanti-wanti dari Luhut Binsar Panjaitan agar Prabowo untuk mencegah atau menghindari tokoh-tokoh atau mungkin siapapun yang disebut dengan toksit. Artinya toksit itu kan racun. Kalau misalnya ada menteri-menteri yang diduga toksit, maksudnya Luhut ya dihindari. Kalau bisa jangan dipilih menjadi menteri. Nah, persoalannya ini benar atau tidak yang namanya pernyataan Luhut ini benar atau tidak? Artinya apa? Ada sisi positif tentunya. Ya kita memang betul-betul harus memelihara, menjaga ya agar siapapun ya, di pemerintahan negara kita ini harus bebas ya, dari racun-racun lah begitu ya, toksit-toksit itu. Tetapi mungkin dari sisi negatifnya bisa jadi ini karena istilahnya semua orang dicurigai, akhirnya timbulnya hubungan yang tidak harmonis. Karena adanya saling curiga dengan sesama anak bangsa, apalagi nanti kalau misalnya jadi menteri, tentunya tidak sehat kalau ada saling kecurigaan atau disharmonis hanya gara-gara mungkin yang satu benci dengan yang lain benci dengan yang lainnya lagi. Nah itu kadang-kadang tidak sehat, itu yang disebut dengan toksit, racun dalam hal pergaulan, dalam hal interaksi sesama kita anak bangsa. Nah, Pak Almizan Ulfah ini, ya seperti kita ketahui tamatan di Amerika dan banyak istilahnya juga menulis artikel, kemudian juga mengamati beberapa hal. Bagaimana nih Pak Almizan? Kita bicara soal toksit. Menurut Pak Almizan bagaimana? Nah, ini menarik sekali Pak Ahmad Heri. Toksik itu kalau arti kimianya tadi betul, racun ya. Nah, ada peribahasa lama itu karena nila setitik rusak susu sebelanga. Betul. Nah, jadi toksitnya sedikit ya bisa merusak banyak. Tapi ini kan ilmu sosial, ilmu politik. Toksik ini bisa dilihat dari berbagai angle ya. Siapa yang dimaksud oleh Pak Luhut, dia sendiri yang tahu. Ya mungkin bahasa isyaratnya Pak Prabowo juga Pak Jokowi ngerti siapa sosok yang dikirakan toksik itu. Dan bagi kita secara umum ya, toksit itu dalam arti positif seperti Mas Ahmad Heri bilang tadi,
jangan ada ya menteri yang ditunjuk itu nanti kinerjanya kurang baik ya. Belum beberapa lama dia jadi ini menteri udah tangkap KPK. Ini toksit ya. Kerjanya nggak banyak, uang negara dihambur-hamburkan dan ini ketangkap KPK ya karena OTT ya. Ini merusak citranya nanti belum setahun ya. Selain misalnya juga karena figurnya sebagai troublemaker misalnya. Nah, ada lain lagi ya. Ya toksit ini mungkin orang yang suka bicara ya, bagi orang-orang kabinet mungkin mengganggu ya, walaupun yang dibicarakan itu betul ya. Betul, bagus untuk perbaikan demokrasi ya, perbaikan untuk ekonomi. Kritik dia itu betul, walaupun mungkin itu bukan bagiannya. Nah, yang ini juga, yang ini sebenarnya bagus ya, diangkat di tempat umum ini, karena kalau nggak diangkat di ruang publik, kemungkinan presidennya nanti agak risih ya untuk mengambil tindakan kepada menteri-menteri yang nggak berbuat kurang berkinerja baik atau kurang tepat terpilihnya itu ya, yang seharusnya segera di reshuffle. Dua sisi itu ya. Saya kira gitu. Mungkin aja ada menteri ya sosoknya. Kalau maaf ya, kalau kita sebut orangnya dulu ya, di zaman Presiden Jokowi dulu itu, yang sering bicara yang benar tapi mungkin banyak mengganggu orang itu kan Pak Mahfud. Ya sering bicara mengenai hukum apa. Dan prinsip dia, kalau dia boleh dikatakan cawi-cawi itu, supaya aparat penegak hukum itu segera bertindak. Karena kalau melalui jalur formal, ya jalur biasa saja, susah itu dilaksanakan. Karena Pak Mahfud cawi-cawi, dia posting di Twitternya ya, sehingga menjadi viral dan pihak-pihak yang bersangkutan segera melakukan tindakan. Bagi masyarakat banyak, mungkin juga bagi anggota kabinet yang lain itu bagus. Tapi bagi orang yang lain mungkin nggak bagus itu ya. Apalagi kepentingannya terganggu, kira-kira gitu. Betul, kalau toks itu kan biasanya gitu, di antara misalnya 10 orang gitu aja ada satu orang yang bahasanya apa ya, sering ngomongin orang, gibah, atau mungkin sering sekali langsung istilahnya menjudge seseorang, itu misalnya apalah gitu ya, yang negatif gitu ya. Nah itu ada seseorang itu aja di antara 10 misalnya satu, itu akhirnya kadang-kadang mengganggu, mungkin maksudnya. Itu yang toksik seperti itu memang nggak diharapkan. Diharapkan. Dia hanya ribut rame ya, gerasa gerusu, cawa-cawi ngurusin kerjaan orang lain, sedangkan kerjaan dia sendiri nggak terurus. Ya ini juga nggak bagus ya. Dan ini kalau diangkat di tempat umum sebenarnya akan membantu presiden untuk segera mereshuffle-nya, dan ini kan perlu koordinasi dengan partai-partai pendukungnya. Ya, yang kita ini mirip-mirip parlementer. Jadi kalau diangkat di tempat umum, ya mungkin lebih gampang presiden berkomunikasi dengan partainya supaya orang yang kurang baik ini, yang sudah diketahui oleh publik ini segera di reshuffle. Kita kalau nyebut nama nggak mungkin ya Pak, misalnya yang soal toksit ini, kalau misalnya beberapa berita-berita di sosmed misalnya ada daftar calon menteri, anggota kabinetnya Prabowo, Gibran, beberapa macam-macam versi gitu. Nah beberapa nama itu memang muncul. Nah itu kita nggak nyebutnya nama, tapi kira-kira di antara yang diungkap di sosmed itu nama-nama yang disebut toksit itu siapa sih kira-kira gitu? Mungkin ini aja Pak, bukan namanya ya, mungkin ciri-cirinya gitu Pak mungkin. Ya itu tadi ya. Biasanya kalau orang level tinggi kelas ini Pak Luhut ini, dia menggunakan bahasa isyarat ya. Juga mungkin kalau dia bicara dengan Pak Prabowo langsung ya, sebagai penentunya, mungkin nggak menyebut nama juga dia ya. Menggunakan bahasa isyarat. Nah ini saya kasih cerita ya.
di zaman Orde Baru dulu, ada salah satu direktur Bank BUMN dipanggil oleh Pak Harto, ya. Pak Hartonya bercerita panjang lebar, dia nggak tahu permintaan Pak Harto itu apa, ya. Jadi waktu selesai ketemu Pak Harto, ya terima kasih, pamit, dia mengumpulkan reaksinya. Tolong bantu saya nggak ngerti apa maunya presiden. Ya, berbicaranya panjang lebar, ya, bahasa isyaratnya saya nggak ngerti. Salah satu stafnya, siapa nama orang yang paling sering disebut oleh presiden itu? Dia bilang di antaranya. Dia ingat-ingat, oh ada ini, nama ini. Coba dicek, ada namanya itu, rupanya kreditnya macet. Ya udah, ini secara nggak langsung presiden minta dibantu. Jadi diselesaikan gimana caranya restrukturisasi kreditnya. Nggak berapa lama dia dipanggil kembali oleh presiden. Ya, dia bercerita panjang lebar. Dia nggak menyatakan, dia menyatakan terima kasih apa-apa, nggak menyatakan terima kasih sudah bantu orang itu. Ya, dia terima kasih ya, senang direktur itu. Nah jadi banyak pemimpin yang bijak itu kadang-kadang menggunakan bahasa isyarat, ya, bahasa isyarat yang harus ditangkap apa itu namanya secara bijak, ya keahliannya, ya, tanpa mendiskreditkan itu. Sama waktu dulu Tan Ri Abeng itu menghadap ini Pak Harto, dia menyatakan bahwa mau go public-nya BUMN, apa istilah divestasi BUMN. Divestasi. Ya, dia katakan ini sebenarnya kita belum siap, Pak, untuk ini go public ini persyaratannya. Tapi anak-anak udah siap. Maksudnya anak-anak itu anak-anak cendana kan. Okay. Tapi jawab Presiden Soeharto memang bijak waktu itu. Anda jadi Menteri BUMN, kerjakanlah apa yang terbaik menurut Anda. Itu, ya. Kerjakanlah apa yang terbaik menurut Anda. Nah, itu yang bijak itu. Artinya nggak langsung ini ya? Enggak, ya tahu ya. Mungkin anaknya itu dipertimbangkan, tapi dipertimbangkan dalam batas tertentu. Ada istilah dulu, ngono ojo ngono, tapi ojo ngono, apa istilahnya? Ngono yang ngono, aja. Mungkin seperti itu ya. Juga ada ini dulu apa cerita yang lain lagi ya. Jadi kalau ya pemimpinnya bijak, dia tegas apa itu kadang-kadang nggak langsung. Nah ini ada lagi apa itu namanya Ali Wardana, Menteri Keuangan waktu itu saya dari protokol. Ada delegasi mahasiswa UI mau minta pembebasan pajak luar negeri. Dulu ada fiskal luar negeri. Kenapa kamu menghadap saya? Dia bilang. Saya disuruh oleh kepala pajak di sana untuk menghadap Bapak. Kalau menghadap Bapak, kami bebas. Panggil, dia bilang. Hubungi saya dengan kepala pajak itu. Telepon langsung dia, gemetaran kepala pajak itu. Kamu itu kenapa orang ini dikirim ke saya? Dia bilang, saya ragu-ragu Pak. Ragu-ragu kamu harus ambil keputusan sendiri. Kamu itu sudah diberi jabatan. Kalau diberi jabatan itu harus bertanggung jawab. Kalau salah ya kamu dipecat. Itu namanya kamu udah diberi jabatan. Jangan dilempar kepada saya, dia bilang. Kan udah ada aturannya. Siapa yang harus diberi pajak, pembebasan, siapa yang tidak. Di arena yang abu-abu, nggak begitu jelas, kamu harus ngambil kesimpulan sendiri. Kesimpulan sendiri, kalau salah kamu dipecat. Itu namanya pejabat, dia bilang. Itu. Nah, ya sama sekarang juga. Ya kalimat Pak Luhut ini bersayap, toksik, ya toksik. Kalau dalam pengertian kita, toksik itu ya itu menteri yang kalau diangkat tiba-tiba ketangkap oleh KPK. Itu itu ekstrim ya. Iya, ekstrimnya itu. Tapi maksudnya Pak Luhut juga ya hati-hati toxic gitu. Tapi kalau misalnya terhadap dirinya sendiri gimana sebetulnya gitu? Nah, maksud saya apakah memang dia juga menawarkan dirinya untuk tetap jadi menteri lagi di Prabowo atau gimana? Kita nggak tahu gitu kan. Maksudnya kok langsung menginikan orang atau siapapun yang toksik dicegah, jangan sampai. Tapi kalau dirinya gimana? Gitu? Nah ini bisa juga. Kadang-kadang ini bahasa isyarat kan.
untuk menafsirkan, Pak saya siap membantu Bapak untuk jadi menteri, kan kadang-kadang ya rasanya gimana, sudah senior gitu ya, sama-sama senior, sama-sama dari ABRI, mungkin juga maksudnya dia tahu orang yang baik itu supaya dia juga menjadi menteri lagi, bisa saja jadi, itu. kan? Bisa saja, ada kemungkinan itu kan. Iya. Ya wajar ya, kadang-kadang orang itu lupa berhenti. Dan penyakit itu, penyakit lupa berhenti, lupa Kalau sudah turun. duduk lupa berdiri. Iya, itu. Padahal kalau menurut kita, ya udahlah ya, udah siap lah, udah berumur, udah apa, berikan kesempatan orang lain ya, kita tenang-tenang aja. Tapi kadang-kadang lupa. Orang yang kaya raya di dunia misalnya, ya kayak Trump itu, kaya raya, lupa dia mau jadi presiden, padahal umurnya udah 80. Padahal menurut kita ya udahlah. Ya. Nah, tapi kadang-kadang itu penyakit, ya. Penyakit juga itu lupa untuk berhenti, ya. Nah, jadi itu banyak ragamnya. Kalau menurut kita pribadi, ya, bukan toksik itu. Bagi negara bagus kalau anggota kabinet itu mengingatkan rekan-rekannya bahwa apa yang dikerjakan itu salah dan akan membantu presiden juga, ya. Bahwa tidak ragu-ragu untuk meresapel orang itu, karena itu udah viral, dan akan membantu dia untuk berkoordinasi dan melunakkan partai-partai pengusung menteri yang tidak berkinerja baik, yang tidak bagus ini. Tapi menurut kita ini kan, menurut kita itu bukan toksik, tapi mungkin bagi CS orang itu, ya kesalahannya diungkap itu tidak baik ya, maunya dia terus saja berbuat salah, nggak ada orang yang tahu ya, terus saja dia memupuk kekayaan ya, mengeduk kekayaan ya, artinya kontribusinya kepada pembangunan ini tidak ada, tapi nggak ada orang yang tahu, nah, dia maunya itu nggak diangkat, dia terus saja sampai kabinet berakhir, bila perlu masuk kabinet yang kedua dan seterusnya, kira-kira gitu Pak. Jadi bagus sekali kata-kata dari Pak Luhut ini, bisa kita lihat dari sisi positif dan negatif. Sisi untuk kepentingan negara dan kepentingan pribadi dan kepentingan kabinet. Dan kita juga melihat bahasa-bahasa isyarat yang penting ya bagi orang-orang bijaksana yang kadang-kadang tidak menunjuk langsung, yang seperti tadi. Contoh dari Presiden Soeharto, contoh dari Menteri Keuangan Ali Wardana, ya, dan lain-lain gitu. Oke, itulah ciri pemimpin-pemimpin yang bijak ya Pak ya. Pak Harto misalnya ya memang tokoh yang sangat bijak, dia tanpa menyebut nama, tapi secara dengan isyarat bisa dipahami dan langsung bisa. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Mizan ini, pemirsa TV Masyumi dan Amateri Channel betul-betul bermanfaat. Ya, kita dapat wawasan, ya, pengetahuan dan pengalaman dari Pak Mizan. Kita berharap sekali supaya pemirsa semua untuk like, subscribe, kemudian juga share dan komen acara kita hari ini, ya, supaya terus berkembang dan terus makin ramai ditonton oleh masyarakat umum sekalipun. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.